dia adalah terpapar. Latihan masalah jenazah. Kalau misalnya pasien COVID itu meninggalnya di rumah sakit, udah tidak masalah itu, karena ada prosedurnya. Ketika diurus jenazah rumah sakit lalu dimakamkan ke tempat pemakaman COVID-19. Ini kita membahas masalah bagaimana kalau misalnya pasien COVID meninggal di rumah. Iya, meninggal di rumah. Prosedurnya adalah yang pertama, keluarga pasien melapor kepada RT, RW sampai tingkat PPKM desa Cimulup atau desa sampai dengan tingkat kecamatan. Karena keterbatasan medis, sehingga kita sebagai relawan harus bisa menangani jenazah yang terpapar COVID-19. Kita sudah 2 kali kejadian di warga kita. Kita bukan ngomongin yang sudah meninggal, ini pengalaman. Kenapa saya selaku TRW ini berinisiatif jangan sampai seolah-olah petugas atau pengurus tanggapan masyarakat terlambat, telat. Padahal kalau warga ada yang meninggal di terpapar COVID, itu harus prokes. Tidak sembarangan kita langsung ujuk-ujuk datang terus kita tangani. Itu tidak boleh, karena COVID itu salah satu bencana, udah bencana nasional, termasuk pandemi. Di WHO itu pandemi pada aturannya dari Kementerian Kesehatan terhadap Badan Bencana Alam, itu termasuk salah satu bencana sekarang, itu masalah pandemi. Selamat datang Pak Babinsa. Ya, itu kronologinya kembalikan apabila ada warga yang terpapar COVID, karena masyarakat kita sekarang itu masih awam atau malas melaporan apabila dia terpapar COVID. Dia diam-diam saja, padahal itu bukan aib. Sehingga ketika kita ini kebingungan, bagaimana cara penanganannya? Saya kembalikan tadi, kita sudah lapor dari sampai dengan mungkin PPKM di kecamatan, karena itu keterbatasan tenaga dan sebagainya macam. Kita Pak Babinsa ini udah kita merencanakan kepelatihan hari ini tentang penanganan apabila warga ada yang meninggal terpapar COVID, ya, prokes. Jadi itu sambil nanti dibaca video termasuk itu nanti kita praktekkan. Yang pertama, apabila jenazah ini yang meninggal COVID dan tidak laporan, kita tidak boleh menyentuh atau belum mendatangi. Tentunya harus kita mendatangkan orang medis, minimal dokter, bahwa dinyatakan bahwa orang tersebut yakin meninggalnya positif atau negatif. Ketika dia sudah dinyatakan oleh medis dokter dia positif, maka relawan akan bekerja untuk menangani jenazah. Yang pertama, nanti kita sharing aja juga ini ya. Nanti yang pertama adalah kita menyiapkan untuk menangani jenazah 2 orang. 2 orang ini Pak Ustadz ya, 2 orang. Ini dari segi medis dulu. Nanti segi agama mungkin Pak Ustadz menjelaskan. Ya, segi medis. Pertama, petugas ini harus memakai baju APD. Kemudian pakai masker kesehatan 2 lapis minimal. Masker kesehatan 2 lapis. Itu. Setelah itu pakai yang ini apa namanya nih? Kalau bahasanya apa ini kan ya? Ini pakai pesel harus. Ya. Kemudian pakai baju, pakai sepatu karet. Ini sepatu karet boleh dibawa ya, Om ya. Sepatu karetnya nanti sepatu bot. Itu tolong di bawah hari ini. Nah, kemudian sepatu bot itu posisinya ada di dalam baju. Jangan sampai nanti baju APD celananya dimasukin dalam satu bot, airnya masuk dalam bot, sepatu bot. Jadi harus masuk
harus di luar sepatu bot supaya safety, supaya aman. Ya. Ketika sudah aman ini para petugasnya, bahwa dia amankan dulu diri masing-masing, artinya sebelum menangani pasien COVID. Kenapa saya seperti itu? Kemarin kejadian itu saya sangat miris sekali karena alhamdulillah, tapi memang saya lihat itu pakai APD, tapi saya masih miris, belum yakin. Kenapa? Pak Ustadz Teguh dengan Pak Ustadz Om itu baru pertama kali menangani pasien COVID, termasuk saya juga belum tahu, sehingga saya ketua RW udah dengan Pak Babinsa, saya mencoba untuk mari kita pelatihan bagaimana cara menangani COVID yang pasien atau warga yang meninggal terpapar COVID. Itu yang saya sampaikan. Kemudian tadi sudah kembali kepada ini. Kemudian setelah tadi petugasnya 2 orang sudah betul-betul safety aman. Nah, kemudian lari ke penanganan jenazah. Ya jenazah ini nanti sebelum dimandikan, kalau memang nanti kita bicara medis dulu ya. Nanti kesehatan masalah agama Pak Ustadz. Nanti jenazah ini disemprot terus, disemprot sampai betul-betul ini virusnya mati. Nah, setelah ini baru setelah mati semprot terus, baru kemudian kita siapkan nanti di sini. Pertama adalah kain plastik cor dulu ya, plastik cor, baru kain kapan. Ya, baru karena kita nanti tidak ada kantong jenazah, karena sudah kalau saya lihat itu kalau dengan pasir cor beberapa lembar itu insya Allah dia nggak bocor, safety ya. Sampai situ saja mungkin sementara, mungkin nanti kita sambil mengingatkan kembali sebelum ini kita praktekkan. Mungkin silakan, mungkin nanti pertama dari pengalaman dari Pak Babinsa kita minta waktu sebentar, setelah itu nanti lari ke Pak Ustadz Teguh ya, berkaitan dengan syariah agama Islam Pak Ustadz ya, dari MUI, bagaimana tata cara yang sah untuk menangani jenazah yang terpapar COVID. Terima kasih, silakan Pak Babinsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak RW 13, terus selaku pimpinan saya juga di kantor, komandan saya juga. Terus yang saya hormati tokoh-tokoh RW yang hadir di tempat ini untuk masalah jenazah ya. Kita sekedar sharing saja Pak. Nanti yang meyakinkan masalah agamanya biar Pak Ustadz. Saya sharing masalah ini aja. Sebelum saya lanjut, saya kemarin sempat menangani pengalaman pertama saya menangani penanganan mayit yang meninggal COVID. Saya sudah berusaha menelpon ke berbagai macam pihak, termasuk dokter, termasuk relawan, ke warga kita masing-masing, ke pengurus RW yang peduli. Tapi insya Allah yang tidak peduli nanti karena ngelihat kita peduli, insya Allah akan peduli. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa dikala orang yang terpapar COVID terus meninggal di rumah karena isolasi, perlu Bapak ketahui orang yang sudah meninggal COVID tidak bisa menularkan lagi virus. Karena ini bukan kata saya, ini kata ilmu kedokteran yang saya pahami. Mudah-mudahan Bapak bisa melihat di YouTube atau di apa ya, biar tidak salah paham dengan saya juga. Jadi orang yang sudah meninggal COVID itu tidak bisa menularkan lagi virus itu ke orang yang masih hidup. Nah, kenapa? Karena menurut penelitian dokter bahwa COVID itu berupa virus. Jadi kalau orang sudah meninggal, berarti dia sudah tidak punya wadah lagi, sudah tidak punya lendir lagi untuk bisa menularkan. Maksudnya dengan bersuara atau bersin apa segala macam gitu ya. Terus yang perlu kita tangani Pak, setelah kita mendapat kabar dari tetangga atau warga terhadap pengurus, yang perlu kita tangani, kita nggak usah terlalu takut atau trauma, nggak usah Pak. Karena kalau kita berharap penanganan medis, sekarang medis aja kewalahan, jadi kembalikan lagi ke kita, ke warga yang peduli ya, khususnya pengurus. Yang perlu kita lakukan pertama,
yaitu mengadakan penyemprotan di lokasi rumah orang yang telah meninggal. Setelah kita melaksanakan penyemprotan, disinfektan, itu keluarga korban, Pak, itu harus kita semprot juga, termasuk WC-nya, orangnya, termasuk dengan mayitnya, Pak. Dibasahin aja nggak apa-apa, dibasahin nggak apa-apa. Sebelum lanjut ya Pak Ustadz ya, ada dalil atau ini yang menyatakan bahwa orang meninggal itu mati syahid. Jadi tanpa dimandikan juga sebenarnya bisa. Nanti Pak Ustadz yang menjelaskan itu. Makanya kemarin saya waktu pas meninggal di atas, Pak, tanpa kita mandiin. Itu pengalaman pertama saya. Kalau sekarang harus dimandiin, Pak, sebagai muslim nggak apa-apa, dimandiin aja. Nggak usah takut kita. Setelah kita nyemprot setelah kita semprot rumahnya, terus keluarganya, langkah berikutnya mungkin sudah dijelaskan oleh komandan saya tadi, Pak Encin, Pak RW, sudah jelaskan bahwa pemulasarannya apa segala macam nanti bagian Pak Ustadz. Pokoknya intinya kita nggak usah takut saja, nggak usah trauma. Nah, setelah sudah dilaksanakan itu Pak penyemprotan, sudah di ini segala macam. Saya biasanya Pak kalau demonstrasi ada kantung mayit, tapi kalau nggak ada kantung mayit sih nggak apa-apa. Kalau ada kantung mayit itu bisa di ini. Jadi cara masukin ke kantong mayitnya harus 2 lapis, posisi atas dengan terbalik. Ada videonya, video yang saya pernah saya buat. Nah, kalaupun tidak ada kantong mayit, dibungkus saja pakai kain cor ini Pak. Insya Allah ini tidak akan ini juga. Insya Allah, ini secara prokesnya seperti itu. Walaupun di lewen-lewen nggak ada, nggak jadi masalah. Karena udah tidak bisa menularkan gitu kan. Yang penting masyarakatnya jangan ketakutan. Ingat, mayit itu harus diurus gitu kan. Akan tetapi Pak, setelah kita sudah menangani itu gitu kan, jadi jangan juga warga berkerumun. Nah, itu yang ditakutin oleh kita, ditakutin oleh saya sebagai Babinsa. Dikala ada yang meninggal COVID, orang berkerumun, kita nggak tahu nih orang yang datang ini sehat apa enggaknya, terpapar apa tidaknya gitu kan. Tetap dalam penanganan itu sesuai dengan prokes, jaga jarak gitu kan. Orang yang menangani langsung jadi orang yang menangani langsung itu beberapa orang saja yang ada di dalam gitu Pak, yang ada di dalam itu. Setelah dilakukan setelah dilakukan penyemprotan, terus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dibungkus, diapa segala macam. Nanti setelah kita bawa ke pemakaman Pak, kalau bisa pihak keluarga yang bersentuhan langsung atau punya kontak erat langsung selama di rumah, gitu kan. Kalau bisa nggak usah ikut. Andai kata pun ikut Pak, silakan dia memisahkan diri dari kita, agak jauh gitu. Jangan sampai berdekatan dengan kita karena kita nggak tahu. Apalagi ada tarian baru ini Pak. Yang tarian baru ini 1 meter aja bisa ini ya. Itu menurut kedokteran, saya juga belum ini. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter, insya Allah saya juga percaya gitu ya. Jadi varian baru ini sangat ganas dan penularannya sangat cepat. Jarak 1 meter aja bisa menularkan. Tapi kita nggak usah takut dengan itu. Yang penting lillahi ta'ala. Apa yang sudah kita lakukan Pak, apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Encin, itu tidak jauh beda dengan apa yang saya jelaskan di sini. Dan insya Allah Pak, saya sebagai Babinsa, asal ada pemberitahuan langsung ke saya Pak. Karena kalau buka-buka grup, saya terlalu banyak grup, jadi bingung bacanya itu. Kadang-kadang cuma ini langsung lewat. Tapi kalau di Japri, insya Allah Pak, saya selalu hadir. Insya Allah itu, asal di Japri saya selalu hadir. Atau kalau saya lihat di grup ada ya ngomong apa-apa, saya pasti ngejapri ke orang tersebut, Pak, koordinasi aja dengan saya. Termasuk ke Komandan Encin juga, pas minta bantuan lewat grup langsung saya telepon, kemudian nanti saya meluncur ke bawah biar kita selesaikan masalah itu secara bersama-sama gitu. Saya selaku Babinsa, Pak Encin selaku Pak RW gitu kan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang masalah jenazah ini. Tinggal dalilnya saja, masalah agamanya saja, nanti cara-caranya Pak Ustadz yang jelaskan, karena saya belum begitu paham. Andai kata pun paham dikit-dikit, takut diketawain nanti kalau salah. Itu aja Komandan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar sehat selalu, ya, biar sejahtera, sehat, semangat. Ya, karena tugas pengabdiannya kalau tentara itu tidak pernah terputus, tidak pernah hilang. Walaupun dia pensiun, pengabdian tidak prajurit itu tidak pernah hilang. Dimanapun berada, itu kita sudah doktrin tentara, doktrin militer itu sudah pensiun, pengabdian tidak pernah hilang. Karena sudah ada ikatan
batin kalau tentara sumpah prajurit dan sabda itu yang sudah tertanam di jiwanya para prajurit. Itu jelas saja. Jadi berkaitan dengan tersebut bahwa tadi sampaikan penanganan jenazah yang COVID, alat-alatnya sudah ada di sini. Jadi apabila misalnya disinfektannya kita nggak ada, cukup pakai Wivol campurannya ya, kemudian Baiklin, terus satu lagi ini apa nih? Clean ini Pak RT 2 ini biasanya bagian ramuan ya, meramu dia. Apabila misalnya kita cari di susah, cukup dengan alat ini yang praktis, tentunya dengan takaran-takaran sudah hafal tuh Pak RT. Ngoplosnya udah pengalaman beliau tuh ngoplos masalah disinfektan. Kemudian saya jelaskan masker kesehatan udah ini jelas kita siapkan. Kemudian lakban, sarung tangan, plastik, Tengok dia lah, harus sehat. Pak Babinsa, kalau memang tidak ada Yes lah, mantap. plastik cor, plastik cor. Karena saya sudah mencari itu kartu jenazah susah Pak Babinsa, saya cari betul-betul tidak ada. Makanya ini pun ketemu pun alat ini APD baru 3-4 hari saya baru dapat. Udah ketemu tanya Pak RT mana RT 4. Nah, Pak RT cari ini barang ini susah, tapi alhamdulillah saya kembali sana sini barang ini ada. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13, tokoh masyarakat dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara sesuai dengan yang direncanakan. Mudah-mudahan ini adalah sebagai bentuk salah satu ikhtiar saja. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi Covid ini dan kita selalu ada dalam keadaan terlindungi dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan selalu senantiasa kepada junjungan kita, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan ini kita hanya berbicara tentang jenazah yang sudah positif terpapar COVID atau suspek. Nah, diduga bahwa jenazah adalah terpapar COVID. Yang pertama saya ingin menyampaikan berdasarkan dalil agama ya. Jadi kita terfokus kepada orang yang hidup, tidak terfokus kepada jenazah atau orang yang mati. Karena orang yang mati itu kewajiban kita hanya satu, hakul adami saja, mengurusi saja. Sementara kepada yang hidup banyak hak dan kewajiban. Nah, jadi yang kita perhatikan itu bukan jenazah mutlak, tetapi lebih kepada yang hidupnya. Maka yang pertama, dalil yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah hibdun nafsi. Di dalam maqasid syariat itu ada yang disebut dengan hibdun nafsi, menjaga diri. Artinya menjaga diri ini kita berikhtiar supaya kita terhindar daripada pandemi Covid ini atau virus ini. Artinya kita yang hidup yang menjaga, saling menjaga. Bagaimana ketika ada kejadian sehingga kita bisa saling berkoordinasi, saling mengingatkan dan saling menasehati. Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Dan mohon kepada teman-teman yang sekarang ini jadi relawan, ketika diingatkan oleh teman yang lain, mohon tidak tersinggung. Itu yang pertama ya, karena mungkin boleh jadi ada yang ketika diingatkan mungkin karena situasi panik dan lain sebagainya, kemudian khawatir terjadi suatu ketersinggungan. Itu yang pertama. Jadi hibdun nafsi dulu ini. Kita orang yang hidup dulu yang harus menjaga keselamatan. Kemudian yang kedua, maqasid syariah itu menjelaskan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jawabil masoli. Jadi meninggalkan kemadoratan itu diutamakan daripada mengambil manfaat. Nah, dalam pengurusan kasus COVID ini, mengurus jenazah yang meninggal terpapar COVID ini, darul mafasid, kita harus berusaha menjauhkan dulu mafsadatnya, menjauhkan dulu yang kira-kira berbahaya. Artinya kita pilih-pilih dulu langkah apa yang pertama harus kita lakukan. Jadi prosedur itu tetap harus ada, Pak Wabinsa. Protokol kesehatan itu harus dijaga dan protokol penanganan juga harus dilaksanakan. Jangan sampai memang kemarin
karena saya juga masih bingung, panik dan gemper Pak Babinsa kemarin itu, tetapi di dalam hati saya kemarin memang ada keyakinan gitu. Artinya ketika awal itu sebelum yang lain datang, saya dengan Pak Om itu memindahkan jenazah dari kamar keluar Pak. Kemarin itu kesalahan fatal sebetulnya itu. Kesalahan fatal. Nah baru ketika dikonfirmasi oleh Pak RW bahwa yang bersangkutan ini berdasarkan hasil medis beliau terpapar COVID, artinya kita mengerti oh harus seperti apa dan bagaimana. Jadi kita koordinasi harus seperti itu. Nah yang ketiga, maqasid syariahnya itu adalah menjauhkan mafsadat atau keburukan daripada orang yang ada di sekitarnya tadi. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Babinsa itu. Jadi ketika ada orang kematian, kemudian biasanya kan tradisi kita itu orang berkumpul, berkerumun, bertakziah. Nah dalam kasus seperti ini mohon maaf tidak diperkenankan karena yang tadi harus menjauhkan keburukan daripada lingkungan sekitar yang mungkin akan mengakibatkan lebih buruk keadaan. Nah seperti itu. Ya itu diantaranya 3 dalil pokok maqasid syariah berkaitan dengan masalah penanganan pasien atau jenazah yang terpapar COVID. Dan mohon juga disampaikan, dipromosikan kepada masyarakat kalau memang ada keluarganya atau kerabatnya yang meninggal karena COVID, ketika dilaksanakan penanganan seperti itu juga mohon tidak tersinggung. Karena ada kejadian kemarin ya Pak RW ya, ketika di tempat yang kontrak itu seolah-olah pihak keluarga itu dia bersikukuh karena dia meninggal karena lambung. Nah ini perbedaan pendapat ini yang harus kita antisipasi. Walau bagaimanapun segala sesuatu itu fas'alu ala ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan ilmunya. Dalam hal masalah ini, walaupun saya ustadz, mengerti tentang masalah agama, tapi saya manut kepada pengetahuannya para dokter atau medis dan saya mengikuti. Tidak boleh kita sembarangan kemudian mengambil langkah sendiri kumaha aing gitu, tidak bisa. Ya, gitu. Nah, berlanjut kepada masalah penanganan COVID-nya, pengurusan pemulasaraan jenazahnya. Setelah dipersiapkan hal-hal yang akan dikenakan kepada jenazah, setelah kita safety, yang pertama langsung saja ya. Yang pertama, jadi awal itu kita diamparkan dulu plastik yang 2 lapis, plastik cor ini 2 lapis diamparkan lebih dulu. Nah kemudian setelah plastik cor ini terampar, kemudian diamparkan juga kain kapan yang 3 lapis. Diamparkan kain kapan yang 3 lapis. Dan dalam hal ini mohon maaf karena keadaannya darurat, kita tidak mengenakan tali pengikat jenazah. Tidak usah, karena nanti pada akhirnya akan dibungkus oleh plastik dan dilakban Pak RW. Jadi nanti tidak di dalam kubur itu tidak ada membuka-buka lagi jenazah. Tidak ada. Sudah langsung saja, kecuali kalau memang mau disediakan peti mati. Tetapi mungkin kita juga menyadari ya, kita istilahnya mengerti keadaan masyarakat ketika suatu kejadian tidak semuanya sama, artinya ada orang yang berkekurangan, mereka tidak sanggup mengadakan peti mati, otomatis kita harus mengerti juga keadaan mereka, apa yang bisa kita lakukan. Nah, setelah kain kapan terampar 3 lapis dan si jenazah setelah disemprot-semprot kita yakin sudah safety, kita yakin sudah safety, baru diangkat. Nah, ada 2, diangkat setelah dimandikan, itu dimandikan dulu. Ya, dimandikan dulu, dan dimandikan itu diusahakan tidak menyentuh daerah vital, artinya tidak menyentuh daerah muka dan kepala, dada ke atas itu tidak disentuh, karena yang diyakini menularkan itu daerah atas ya Pak RW. Nah, sementara yang ke bawah ini mohon maaf Pak Babinsa itu, karena mayit itu walau bagaimanapun harus bersih, harus suci dari najis. Jadi kalau dari pinggang ke bawah saya pikir tidak apa-apa dibuka celananya atau apanya yang dipakainya, apalagi yang pakai pepes itu yang kalau sakit dulu, dan dibersihkan najis-najisnya dengan menggunakan air yang mengalir. Artinya pakai selang disemprotkan gitu kan, disemprotkan. Dan boleh pakai sabun
Boleh pakai sabun yang agak banyak, itu satu orang saja cukup yang mengurusi masalah najis tadi, dipakai sabun yang banyak, tidak apa-apa, gitu. Kemudian setelah yakin bersih, nah baru dipindahkan ke tempat tadi di atas kain kafan, baru dibungkus-bungkus. Nah kedua, secara tayamum, kalau memang kita yakini ini darurat pisan, karena ada kondisi-kondisi tertentu, mungkin ada kondisi ring 1, ring 2, dan ring 3. Nah ketika kondisi ring 1 tidak wajib dimandikan, boleh ditayamumkan. Jadi kalau ditayamumkan itu hanya menyentuh saja sedikit bagian muka dan bagian tangan. Setelah ditayamumkan langsung ditutup seperti itu dengan rapi, dengan safety, selesailah seperti itu, baru boleh disalatkan. Dan kalau memang mohon maaf kita yakin jenazahnya memang itu positif COVID, yakin pisan seperti itu, teknis pelaksanaan sholatnya juga tidak terlalu rapat dengan mayit si imam tadi, karena kalau makmum pasti mengikuti di belakangnya itu, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, yang terakhir yang penting yang ingin saya sampaikan berdasarkan dalil agama adalah bahwasannya sesuatu itu pasti akan bergantung kepada niat. Nah, kalau niat kita lillah, insya Allah Allah jaga. Kita yakin saja apa yang disampaikan Pak Babinsa tadi benar sekali. Tidak usah panik, tidak usah takut. Kita bertawakal saja kepada Allah. Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf, kayak kejadian kemarin sebetulnya saya agak prihatin Pak Babinsa, karena orangnya ngontrak, mungkin dia keterbatasan uang. Sebetulnya kemarin juga saya siap.